Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Jaslan, NIM 20136070, Program Studi Geografi NK, Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan karakteristik Provinsi Maluku Utara. Yang pertama, letak, luas, dan batas Provinsi Maluku Utara. Letak Provinsi Maluku Utara dapat dilihat dari letak fisiografis dan letak sosiografis. Letak fisiografis Provinsi Maluku Utara terbagi menjadi letak astronomis, geologis, klimatologis, dan maritim. 1. Letak astronomis. Provinsi Maluku Utara terletak di 3 derajat lintang utara sampai 3 derajat lintang selatan dan 124 derajat sampai 129 derajat bujur timur. Yang kedua, letak geologis. Kepulauan Maluku Utara terbentuk dari pergerakan 3 lempeng tektonik, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia yang terjadi sejak zaman Kapur. Pergerakan ini membentuk busur kepulauan gunung api kuarter yang membentang dari utara ke selatan di Halmahera bagian barat. Di antaranya adalah Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Moti, Pulau Mare, dan Pulau Makian. Pulau Halmahera yaitu pulau vulkanik, meskipun aktivitas vulkanik yang terjadi hanya pada sebagian wilayahnya. Secara geologis, Provinsi Maluku Utara terletak di dangkalan Sahul atau Sahul Flat, di mana sebuah laut dangkal di Indonesia bagian timur dengan kedalaman rata-rata kurang dari 100 meter di bawah permukaan laut. Tembus sinar 15 matahari. Keanekaragaman hayati dan nabati tinggi. Dangkalan ini terdiri dari Laut Arafuru, laut sekitar Kepulauan Aru, dan laut bagian selatan Pulau Irian. Yang ketiga, letak klimatologis. Daerah Maluku Utara mengenal 2 musim, yakni musim barat atau utara dan tenggara atau timur yang diselingi oleh 2 macam pancaroba yang merupakan transisi kedua musim tersebut. Musim barat di Maluku Utara berlangsung dari bulan Desember sampai bulan Maret, sedangkan bulan April adalah masa transisi ke musim tenggara. Musim tenggara berlaku rata-rata 6 bulan berawal dari bulan Mei dan berakhir pada bulan Oktober. Masa transisi ke musim barat adalah pada bulan November. Keadaan musim tidak homogen, dalam arti setiap musim berlaku di daerah ini memberikan pengaruh yang berbeda-beda pada daratan ataupun lautannya. Selanjutnya yang keempat yaitu letak maritim. Provinsi Maluku Utara yang 70% lebih wilayahnya terdiri atas perairan laut, menjadikan daerah ini sangat potensial di sektor maritim, terutama perikanan, wisata bahari, dan usaha jasa transportasi laut. Potensi perikanan, misalnya untuk perikanan tangkap mencapai sekitar 1,1 juta ton per tahun dengan potensi lestari 500.000 ton per tahun. Sedangkan budidaya perikanan potensinya mencapai sekitar 100.000 hektar tersebar di 10 kabupaten atau kota. Maluku Utara memiliki sejumlah jenis ikan yang sangat laris di pasaran ekspor, seperti ikan tuna sirip kuning. Selain itu, perairan laut Maluku Utara menjadi lintasan migrasi ikan dari Sumatera Pasifik ke perairan Indonesia atau sebaliknya, sehingga beberapa jenis ikan seperti cakalang bisa ditemukan di perairan Maluku Utara sepanjang tahun. Berbeda dengan di perairan lainnya di Indonesia yang hanya ditemukan pada bulan-bulan tertentu. Potensi wisata bahari yang sangat banyak dan menarik, panorama pantai, panorama bawah laut, maupun gelombang pantai untuk kegiatan selancar. Wisata bahari berupa panorama pantai yang sangat menarik di Maluku Utara, diantaranya Pulau Dodola dan Pantai Tanjung Sopi di Kabupaten Pulau Morotai, Pulau Oto, dan Pulau Tengah di Kabupaten Halmahera Timur, Pulau Lele, dan Pantai Gora Ici di Kabupaten Halmahera Selatan. Potensi wisata panorama bawah laut di Maluku Utara yang sangat memukau keindahannya, diantaranya Teluk Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat, Teluk Sulamadaha di Kota Ternate, serta perairan Pulau Widi dan perairan Pulau Kusu di Kabupaten Halmahera Selatan. Letak sosiografis Provinsi Maluku Utara terbagi menjadi
letak politis, strategis, ekonomis, dan kultural. Yang pertama, letak politis. Berdasarkan letak politis, maka Provinsi Maluku Utara berbatasan dengan sebelah utara yaitu berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera dan Pulau Papua, sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku dan Sulawesi Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Selatan dan Laut Seram dan Provinsi Maluku. Yang kedua, letak strategis. Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi oleh perairan-perairan. Letak Provinsi Maluku Utara sangat strategis karena terletak di jalur transportasi perairan baik antar provinsi maupun negara-negara lain melalui Samudra Pasifik. Sehingga Maluku Utara harus bisa menciptakan perdamaian sendiri maupun bersama kawasan lain. Perairan Maluku Utara sangat kaya akan sumber daya alam. Begitupun daratannya dengan tanah yang subur sehingga cocok untuk pertanian rempah-rempah dan menyimpan barang-barang tambang yang berharga. Yang ketiga, letak ekonomis. Letak ekonomis Provinsi Maluku Utara dapat dilihat dari perairan Laut Maluku Utara yang menjadi lintasan migrasi ikan dari Samudra Pasifik ke perairan Indonesia, atau sebaliknya. Sehingga beberapa jenis ikan seperti cakalang bisa ditemukan di perairan Maluku Utara sepanjang tahun. Berbeda dengan perairan lainnya di Indonesia yang hanya ditemukan pada bulan-bulan tertentu, Maluku Utara juga menjadi jalur perdagangan karena dekat dengan Samudra Pasifik. Potensi wisata bahari di Maluku Utara juga sangat banyak dan menarik, baik berupa panorama pantai, panorama bawah laut, maupun gelombang pantai untuk kegiatan selancar sehingga berpotensi ekonomis. Maluku Utara juga memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk pertanian, perikanan, dan jenis hasil laut lainnya yang sangat diminati oleh negara-negara lain, seperti kopra, buah pala, cengkeh, perikanan, yang sebagian telah diekspor ke Jepang, emas, nikel, yang sebagian juga telah diekspor ke Jepang. Yang keempat, letak kultural. Provinsi Maluku Utara terkenal juga dengan sebutan Moluku Ki Praha atau Kesultanan Empat Gunung di Maluku, karena pada mulanya, daerah ini merupakan wilayah 4 kerajaan besar Islam di timur Nusantara, terdiri dari Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Ternate. Terdapat beragam kultural di Provinsi Maluku Utara, antara lain, yang pertama suku. Antara lain suku Madole, suku Pagu, suku Ternate, suku Makian Barat, suku Kau, suku Tidore, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan yaitu Bacan, Bajo, Melayu Maluku Utara, Melayu Ternate, Buli, dan lain-lain. Agama yang dianut oleh penduduk Maluku Utara yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adat istiadat yang terdapat di Maluku Utara yaitu Kolilikie, Taji Besi, Pasolahi, Wasasuba, Sicoho, Kofu'u, Masibiri, Ngalingasuh, tradisi Bari, tradisi penangkapan ikan Bubaro Ruwo, Hubua Lamo. Kesenian yang terdapat di Maluku Utara antara lain tari lalayon, tari tide-tide, tari cakalele, tari salaijin, tari lelehe, tari saureka-reka, tari denge-denge, tari gumatere, tari soya-soya, dan lain-lain. B. Luas Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara merupakan daerah hasil pemekaran dari Provinsi Maluku yang resmi berpisah pada tanggal 12 Oktober 1999. Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 805 buah pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan 723 pulau yang belum dihuni. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 185.801,10 km persegi, terdiri dari luas lautan 113.796,53 km persegi atau 69,08% dan luas daratan 32.004,57 km persegi atau 30,92%. Selanjutnya, batas Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara berbatasan dengan sebelah barat Samudra Pasifik, sebelah timur Laut Halmahera, sebelah barat Laut Maluku, dan sebelah selatan Laut Seram. Topografi, flora, dan fauna Provinsi Maluku Utara sebagai region.
Topografi Provinsi Maluku Utara. Yang pertama, dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian daerah 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Dataran rendah umumnya terletak di daerah pantai. Terdapat dataran rendah di Maluku Utara, diantaranya adalah Pulau Ternate, Kepulauan Halmahera, Pulau Bacan, Pulau Mitita, dan Pulau Morotai. Yang kedua, sungai. Sungai terbentuk dari aliran air yang deras dan wilayahnya cukup luas. Sungai dapat terbentuk karena resapan air hujan, glacier, maupun mata air. Beberapa nama sungai yang ada di wilayah Kepulauan Maluku yaitu yang pertama Sungai Kobe dan Wairoro di Halmahera Tengah, yang kedua Sungai Momoy, Dua, Oboy, dan Meja di Halmahera Timur, Sungai Mitra di Pulau Morotai, Sungai Katana dan Yaro di Halmahera Utara. Yang ketiga, danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau adalah air tawar. Danau yang terdapat di Provinsi Maluku Utara antara lain, Danau Galela di Galela, Provinsi Maluku Utara. Danau yang sering disebut dengan nama Telaga Biru ini mempunyai luas sekitar 250 hektar dan merupakan danau terbesar yang ada di Pulau Halmahera. Yang kedua, Danau Sagea berada di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Yang ketiga, Danau Telaga Lina di wilayah Toboelo, Kabupaten Halmahera Utara. Yang keempat, Danau Tolire terletak di Ternate, Maluku Utara. Yang kelima, Danau Laguna Tangga 1000 di Ternate Selatan, Maluku Utara. Yang keempat, laut dan pantai atau daerah pesisir. Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh pasang tertinggi dan surut terendah. Pantai memiliki garis pantai yang berguna sebagai garis batas pertemuan antara daratan dan air laut. Posisi garis pantai tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi. Pantai yang terletak di Maluku Utara yaitu Pantai Pulau Guraici, Pantai Teluk Halsula Madaha, Pantai Dodola, dan lain-lain. Laut Maluku terletak di barat Samudra Pasifik yang terletak di dekat Provinsi Maluku, Indonesia. Laut ini membatasi Laut Sulawesi di utara dan Laut Banda di selatan. Pulau-pulau yang membatasi laut ini adalah Kepulauan Indonesia seperti Halmahera, Seram, Buru, dan Sulawesi. Selain Laut Maluku, di Provinsi Maluku Utara juga berdekatan dengan Laut Halmahera, Laut Buru, Laut Seram, sehingga dengan banyaknya perairan di sekitar Maluku Utara, banyak potensi biota laut, jalur transportasi, dan potensi wisata yang dapat menjadi sumber daya alam yang dimanfaatkan warga Maluku Utara untuk pemasukan ekonomi. Yang kelima, gunung. Gunung adalah bentang alam yang terbentuk dari rangkaian pegunungan. Gunung terdiri dari 3 jenis, yaitu gunung berapi yang masih aktif, gunung berapi yang tidak aktif, dan gunung tidak berapi. Gunung yang berada di Maluku Utara antara lain, yang pertama, Gunung Buku Sibela, 2111 mdpl, Bacan Selatan, Halmahera Selatan. Yang kedua, Kimarijang, 1750 meter di atas permukaan laut. Pulau Tidore, dalam kurung, Gunung Kie Matubu. Yang ketiga, Gunung Gamalama. Yang keempat, Gunung Kamkonora di selatan Halmahera Barat. Yang kelima, Gunung Obi di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Yang keenam, Wato-Wato di Wasile Selatan, Halmahera Timur. Yang ketujuh, Gunung Taliabu di Pulau Taliabu. Yang kedelapan, Gunung Ibu, Halmahera Barat. Yang kesembilan, Gunung Kiebesi di Pulau Makian. Yang ke-10, Gunung Dukono di Tobelo Utara, Halmahera Utara. Yang ke-6, bukit. Bukit adalah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya. Ketinggian bukit relatif lebih rendah dibandingkan dengan gunung. Adapun bukit di wilayah Provinsi Maluku Utara yaitu Bukit Laguna di Ternate, Bukit Durian di Oba Utara, Tidore, dan Bukit Poramadiahi, Ternate, dan lain-lain. Yang ketujuh, lembah. Lembah merupakan bentang alam yang terdiri dari perbukitan yang luasnya bisa mencapai ribuan kilometer persegi. Lembah yang berada di Provinsi Maluku Utara yaitu Lembah Asri di Halmahera Tengah. B. Flora Provinsi Maluku Utara. Flora khas yang ada di Provinsi Maluku Utara yaitu cengkeh, dengan nama ilmiah Syzygium aromaticum. Yang kedua, kayu manis. Yang ketiga, Damar agathis damara. Yang keempat, Bintangur Calophyllum inophyllum.
Yang kelima, benuang dengan nama ilmiah Octomeles sumatrana. Yang keenam, kayu bugis Coordericiodendron pinnatum. Yang ketujuh, matoa Cometia pinnata. Dan yang kedelapan, kenari Canarium mehebetene gaerta. Selanjutnya yaitu fauna Provinsi Maluku Utara. Fauna khas di Maluku Utara antara lain, yang pertama burung bidadari halmahera atau Semioptera wallacei. Yang kedua burung kasturi ternate, yang ketiga burung kakatua putih, dan yang keempat burung nuri. Selanjutnya itu penduduk, aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Provinsi Maluku Utara. Yang poin A, penduduk Provinsi Maluku Utara. Jumlah penduduk Maluku Utara pada tahun 2021 mencapai 1.316.973 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 41 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Maluku Utara memiliki suku yang beragam, di antaranya suku Madole, Pagu, Ternate, Makian Barat, Kao, Tidore, Buli, Patani, Maba, Sawai, Bacan, dan lainnya. Bahasa yang biasa digunakan masyarakat di Maluku Utara yaitu bahasa Bacan, Bajo, Maluku Utara, Melayu Ternate, dan lainnya. Sedangkan agama yang dianut penduduk Maluku Utara yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya itu aktivitas ekonomi Provinsi Maluku Utara. Yang pertama pertanian. Jenis pertanian di Maluku Utara yaitu padi, cengkeh, pala, kayu manis, kopra, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan ubi-ubian. Yang kedua peternakan. Hewan ternak di Maluku Utara terdiri dari ternak besar dan sedang yang mencakup sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Yang ketiga perikanan. Badan Pusat Statistik mencatat produksi perikanan tangkap laut di Maluku Utara sebesar 288,2 ribu ton pada 2020. Jumlah ini meningkat 1,5 ribu ton dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 286,6 ribu ton. Maluku Utara termasuk dalam 3 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPP NRI 715, di mana memiliki estimasi potensi perikanan sebesar 631,7 ribu ton, meliputi ikan non-tuna cakalang, ikan demersal, ikan karang, udang penait, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Yang keempat, kehutanan. Hutan di Maluku Utara kebanyakan merupakan hutan yang dilindungi. Hasil hutan dapat dimanfaatkan masyarakat Maluku Utara dan juga dapat dijadikan objek pariwisata. Hutan yang ada di Maluku Utara merupakan jenis hutan mangrove, hutan rawa, savana, dan lain-lain. Yang kelima, pertambangan. Potensi tambang di Provinsi Maluku Utara terdiri atas nikel, kobalt, tembaga uranium, batu bara, aluminium, bauksit, magnesit, pasir besi, emas, dan perak. Emas oleh PT Nusa Halmahera Mineral di Kao dan Malifut, Pulau Halmahera. Nikel oleh PT Aneka Tambang di Pulau GB dan Pulau Pakal. Yang keenam, perindustrian. Potensi komoditi unggulan utama di Maluku Utara antara lain kelapa, minyak atsiri, rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan kayu manis, serta hasil perikanan. Pemerintah Kota Ternate juga tengah mengembangkan 5 produk unggulan IKM yang dikaitkan dengan sektor wisata, yakni kerajinan bambu Cina di Kelurahan Tongole, Moya dan Marikurubu yang terintegrasi dengan wisata alam. Sirup pala dan olahan minyak cengkeh di Kelurahan Tobololo yang terintegrasi dengan wisata pantai. Batik Tubo yang terintegrasi dengan wisata alam Batu Angus dan Gunung Merapi. Serta produk rumput laut yang terintegrasi dengan wisata Kota Tua Sampalo. Yang ketujuh yaitu perdagangan. Masyarakat di Provinsi Maluku Utara juga ada yang berdagang, baik itu pedagang grosir, eceran, pasar, toko, dan lain-lain. Yang kedelapan, potensi pariwisata yang ada di Maluku Utara dapat dimanfaatkan masyarakat Maluku Utara sebagai mata pencahariannya. Pariwisata tersebut antara lain Pantai Sulamadaha, Gunung Gamalama, Benteng Toluko, Pantai Jiko Malamo, Museum Keraton Sultan Bacan, Taman Nukila, Pulau Halmahera, Teluk Jailolo, Danau Laguna, Danau Toilere, Benteng Oranje, Masjid Sultan Ternate, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, aktivitas sosial dan budaya Provinsi Maluku Utara.
Masyarakat di Maluku Utara terikat oleh tradisi dan adat istiadat. Adat istiadat yang terdapat di Maluku Utara yaitu Kolili Kie, Taji Besi, Wasolahi, Wasosuba, Sicoho, Kofu Uu, Masibiri, Ngalingasu, tradisi Bari, tradisi penangkapan ikan Bubaroruo, Hibualamo, rumah adat Maluku Utara yaitu Sasadu. Keseniannya berupa tari lalayon, tari tide-tide, tari cakalele, tari salaijin, tari lelehe, tari sukareka, tari denge-denge, tari gumatere, tari soya-soya, dan lain-lain. Lagu tradisional yang berasal dari Maluku Utara antara lain Borero, Naro Oti, Wako Koliho, Cinta Segosa, Sasi, Reke Duka, dan lain-lain. Kuliner khas di Maluku Utara antara lain papeda, air guraka, ikan asap, ikan kuah pala banda, gatang kenari, kasbi komplet, waku komo-komo, nasi lapola, sambal colo-colo, lapis palaro, halua kenari, kohu-kohu, dan lainnya. Sekian presentasi karakteristik Provinsi Maluku Utara dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sesudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.